Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini bagian dari langkah besar pemerintah untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional. Selama ini, sektor mineral dan batu bara menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 6% terhadap produk domestik bruto, serta menyumbang penerimaan negara melalui pajak dan PNBP hingga 140 triliun rupiah pada 2024. Namun pertumbuhan sektor ini juga diiringi dengan persoalan struktural mulai dari penambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya potensi devisa akibat penyelundupan hasil tambang. Karena itu pemerintah menegaskan pemberantasan tambang ilegal akan menjadi titik awal dalam memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia agar seluruh rantai nilai mineral dan batu bara dapat terawasi, tertib dan memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat. Dalam arahan terbarunya, Presiden menyebut praktik tambang tanpa izin sudah terjadi secara turun-temurun, bahkan melibatkan jaringan yang kompleks antara pengusaha, oknum, dan penambang rakyat. Prabowo menegaskan negara telah rugi hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat penyelundupan hasil tambang dan hilangnya potensi pajak. Untuk itu ia memerintahkan seluruh institusi termasuk TNI Polri, Kejaksaan Agung dan Bea Cukai untuk terlibat aktif dalam penertiban aktivitas penambangan tanpa izin. Namun pemberantasan praktik penambangan ilegal ini seringkali menemui jalan terjal. Pasalnya, selain melibatkan masyarakat, ada oknum penegak hukum yang diduga ikut terlibat dalam praktik haram ini. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Ya. Penyelundupan contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi. Tak hanya menimbulkan kerugian dari sisi hilangnya potensi pendapatan negara, praktik penambangan secara ugal-ugalan dan tidak berizin ini disebut menjadi salah satu penyebab bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah utara Sumatera. Menteri Pertahanan Menhan Syafri Syamsuddin mengingatkan bahwa rentetan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera baru-baru ini merupakan teguran keras agar Indonesia menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat pengelolaan hutan dan tambang yang serampangan menjadi faktor utama pemicu musibah yang menelan ribuan korban jiwa tersebut. Sekian banyak tambang kita, sawit kita, itu dikelola secara ilegal. Para mahasiswa harus ingat bahwa hutan lindung di Indonesia itu harus dijaga. Sebab Tuhan sudah memperingatkan kita dengan kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang terjadi? Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah siapa? Kesalahan kita. Kita tidak jaga sistem kita. Itulah gunanya defense, supporting ekonomi itu sangat penting. Ya, hari ini kami rapat sama Bapak Presiden. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku industri pertambangan yang melanggar kaidah-kaidah pertambangan, terutama jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tak hanya itu, ia memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan dan menindak tegas bagi badan usaha yang bertindak di luar koridor yang seharusnya.
Tak berhenti sampai di situ, Kementerian ESDM mengusulkan skema kemitraan sebagai salah satu pendekatan dalam rangka menata aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Gakum Kementerian ESDM Rilke Jeffrey Hue menilai penataan tambang ilegal memang menjadi perhatian banyak pihak, namun kebijakan terkait penataan pertambangan ilegal harus ditopang dengan regulasi yang kuat. Pemberantasan praktik penambangan tanpa izin yang merugikan negara mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Perhapi, Sudirman Widi mengatakan penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, mengingat praktik penambangan tanpa izin sudah marak sejak 2 dekade terakhir. Perhapi mendorong model kemitraan struktural antara penambang besar dan koperasi di mana penambang rakyat dapat terlibat dalam komponen jasa penunjang seperti transportasi, pengamanan, dan pengelolaan limbah. Jadi memang yang tadi kami cukup soroti juga adalah adanya wacana untuk dalam tanda kutip melegalkan kegiatan tambang yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal. Dan ya, memang benar ada yang diregulasi itu juga sudah dimunculkan revisi Undang-Undang Minerba yang mengakomodir adanya UMKM ya, termasuk koperasi juga untuk bisa masuk ke operasional pertambangan dengan mendapatkan izin usaha pertambangan. Kami sangat meminta sekali kepada pemerintah ya dalam hal ini agar benar-benar berhati-hati dalam implementasinya dan selektif untuk pemilihan jenis komoditas apa kira-kira yang bisa diberikan ya untuk pelaku-pelaku usaha kecil seperti ini ya, termasuk masyarakat juga, dan wilayah-wilayah mana saja yang bisa diberikan. Tidak ada peradaban besar yang lahir tanpa pertambangan. Dari logam yang membangun kota, energi yang menggerakkan industri, hingga bahan baku yang menopang kehidupan modern, semua berasal dari perut bumi. Namun sejarah juga mengajarkan peradaban tidak runtuh karena pertambangan itu sendiri, melainkan karena keserakahan yang tak terkendali. Ketika praktik illegal mining dibiarkan, hukum diabaikan, lingkungan dihancurkan, dan masa depan dikorbankan demi keuntungan sesaat, pertambangan yang dilakukan secara bertanggung jawab adalah fondasi kemajuan. Tetapi pertambangan yang berlebihan dan ilegal justru menjadi ancaman bagi keberlanjutan peradaban. Karena itu, pemberantasan praktik illegal mining bukan sekedar penegakan hukum, melainkan ikhtiar menjaga keseimbangan antara pembangunan hari ini dan kelangsungan hidup generasi esok. Tim Liputan CNBC Indonesia.